Oke, selamat malam. Ini kami sudah berada di ketinggian sekitar 920 meter dari permukaan air, tepatnya di pos 4 Gunung Penanggungan. Dan ini saya bersama tim Pasuruan Select Hunter dan juga Alam Hijau ini ya. Nah, kami dalam misi mengantarkan uh, teman kami yang dari Belgia ini ya. Kami akan terus nanjak, mungkin kami akan lebih mendokumentasikan ketika kami turun, karena kemarin kami sudah mendokumentasikan ketika kami naik bersama para lady-lady cantik ya. Jadi kali ini kami akan mereview tentang jalur-jalur yang berada di Gunung Penanggungan, terutama jalur via Jolotundo. Jadi nanti kami turun akan melintasi candi-candi di sana. Oke, ikuti terus. Ini kami sudah hampir tiba di puncak ya. Tapi kami diserang kabut di sini, hampir tidak terlihat apapun di sini. Bisa dilihat ini pemandangannya, jalannya pun hampir tidak terlihat. Jarak pandang kami hanya sekitar mungkin 3 meter ya. Aduh, ya mudah-mudahan sebentar lagi ketika matahari terbit kabutnya terbuka gitu, kabutnya hilang gitu. Saya berharap demikian. Oke, selamat. Good. Kita juga berjuang dari ini terkena kabut ya. Kami benar-benar dihantam kabut. Nah, ini kami istirahat sebentar ini ya di puncak untuk melakukan sarapan sebelum melanjutkan lagi menuju ke turun ya, untuk turun ke Jolotundo ya. Kabutnya masih tetap. Oke, ini kami melanjutkan perjalanan turun ya. Nah, ini kami turun. Masih diwarnai kabut ya untuk di episode kali ini. Memang kami tidak beruntung karena itu sampai jarak 3 meter aja sudah tidak terlihat. Dari puncak kami berjalan sejauh 50 meter, kemudian kami menuruni bukit, tepatnya di jalur Kedungundi ya. Kenapa kami lakukan jalur Kedungundi? Kami memilih jalur Kedungundi karena di jalur Kedungundi ini terbilang cukup aman ya. Dan yang kedua tidak terlalu menanjak. Nanti di sekitar Candi Carik kami harus melewati jalur kanan untuk menuju ke Candi Gentong ya. Dari Candi Gentong kami akan lurus menuju ke Candi Putri, kemudian Candi Bayi, lalu Jolotundo. Jadi ini kondisi jalannya seperti ini teman-teman. Dan sangat
semakin menurun, semakin curam ya jalurnya ya, dan semakin seperti ini kondisinya, agak bebatuan. Ini kami harus benar-benar hati-hati. Di sini juga batunya cukup rapuh. Is your phone? Huh? Your phone? Phone. My phone? Yes. For? No. I don't know. Like this? Yes. Udah hampir tiba di vegetasi Kaliandra ya. Dan jalannya masih sama. Tuh. Oh. Masuk ke goa. Ini dia goa, kondisi goanya. Jadi agak cukup dalam teman-teman. Lihat. Serkam. Adik. Oh. Yes. Oke, ini kami lanjut. Yes. This way? Okay. Ya, oke, this way. Kami lanjut lagi ya. Setelah dari goa kami lanjut lagi turun. Seperti yang kita tahu, Pawitra merupakan salah satu Dharma Karsan dan goa ini termasuk di dalamnya ya. Karena goa ini dulunya kemungkinan digunakan sebagai tempat meditasi ya, tempat meditasi. Nah. Mulai masuk hutan Kaliandra ya. Bisa dilihat kondisinya. Cukup menegangkan sih sebenarnya, karena memang jalurnya seperti ini gitu. Tapi ini saya lebih mendingan karena memang tidak ada kerikil-kerikil atau bebatuannya di sini ya. Ini dia kondisi hutan Kaliandra ya. Jadi ketika musim kemarau, hutan ini sangat rawan sekali terbakar gitu. Jadi bagi teman-teman yang lewat sini jangan pernah bermain api di sekitar sini ya. Dan perhatikan jika Anda merokok di sini, harap tidak membuang puntung rokok sembarangan karena memang hutan Kaliandra ini mudah terbakar. Di samping itu banyaknya semak-semak nanti yang kering, ini juga memicu mempercepat penyebaran apinya gitu. Ini kami hampir keluar dari hutan Kaliandra.
Dan itu dia terlihat Gunung Bekel ya. Sangat jelas Gunung Bekelnya terlihat. Ini yang kami tunggu-tunggu. Karena sejak tadi kami tidak bisa melihat pemandangan karena bisa dilihat di sini di atas ada kabut. Dekat kabutnya di atas penanggungan. Dan sekarang kami bisa melihat Gunung Bekel dan dataran di Kabupaten Mojokerto ya. Dan itu lihat Gunung Bekelnya. Tapi sayang sekali kami tidak bisa mampir ke Gunung Bekel dikarenakan memang waktu kami tidak mencukupi ya. Jadi kami harus cepat. Sejauh ini jalan masih sama ya, seperti ini. Sejauh ini jalan masih sama, jadi tidak ada yang berubah. Oke, kami tiba di candi pertama ya setelah turun. Nah, ini seperti yang dilihat, ini candinya. Dan memang tertutup rumput-rumput. Tapi kalau kita kalau ke sini kita bisa melihat jelas struktur dari candinya gitu. Jadi candi-candi ini berupa candi berundak ya. Ada sekitar berapa ini ya? Punden berundak ya kalau menurut saya. Ya kan? Bisa dilihat 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Ada 4 tingkat ya. Tuh. Nah, ini dia. Kalau batu-batunya masih menggunakan batu bata andesit. Seperti yang terlihat di sini ada kubus batu andesit dan ada pecahan-pecahan dari bagian dari batu candi yang membentuk suatu ornamen. Tapi di sini kayaknya sudah tidak utuh lagi. Nah. Oke. Ini salah satu bagian dari Dharma Karsan Pawitra ya. Oke, untuk masalah peninggalannya berapa saya kurang tahu sih sebenarnya. Untuk tahun berapa, karena menurut banyak versi ini lebih kepada peninggalan pada era kerajaan Majapahit ya. Dari candi yang pertama ya, ini kami kembali melakukan perjalanan menuju ke Candi Guru ini mungkin. Tapi kami tidak tahu ini candi apa selanjutnya ya kan. Memang saya beberapa tahun yang lalu sering ke sini ya, mungkin 1 bulan sampai 3 kali. Tapi sekarang selama masa pandemi selama 3 tahun itu saya jarang lagi ke sini. Dan sekarang hampir saya lupa ini. Kalau seingat saya sih nanti di depan itu ada Candi Guru, Candi Siwa juga ada. Banyak sekali candi-candi di sini ya. Ada Candi Cari, Candi Lura juga. Pokoknya banyak lah. Dan dari candi yang pertama menuju ke Candi Guru ini cukup luar biasa pemandangannya. Bisa dilihat itu ada Gunung Bekel yang terpampang, yang menantang ya. Sini bisa dilihat. Aduh, ini sudah lama ya. Nampaknya tidak banyak orang yang ke sini, jadi tempatnya agak sedikit rimbun gitu. Ini kami tiba di Candi Wisnu. Bisa dilihat penampakan dari Candi Wisnu ini ya. Jadi Candi Wisnu ini tidak terlalu besar kalau menurut saya, dan seperti yang dilihat ini tataan batunya masih batu andesit, namun tidak keseluruhannya itu membentuk kubus ya, membentuk persegi ya. Jadi beberapa di antaranya masih bentuknya masih natural gitu. Dan di sini juga tidak ada ornamen-ornamen yang terlalu banyak ornamen gitu, tidak ada. Hanya beberapa yang di atas itu nampaknya ada masih banyak ornamen yang seperti palang gitu. Saya nggak tahu itu simbol apa ya. Mungkin dari teman-teman batu bata tua ya yang tahu. Botol lawas ya, botol lawas yang lebih tahu tentang
simbol-simbol atau ornamen-ornamen yang ada di Candi Wisnu ini. Dan ini candinya masih bisa terlihat dan nampak utuh, bagus. Dari Candi Wisnu kami akan melanjutkan perjalanan lagi menuju ke Candi Guru ya. Main YouTube aku ya. Ada umur ya. Oh, dan itu ternyata Candi Guru ya, bisa dilihat dari atas. Nah, ini kami sampai di Candi Guru ini. Oke, seperti yang dilihat di belakang saya ini adalah Candi Guru ya, Candi Guru. Dan ini candi yang ketiga dari puncak Penanggungan tadi yang sudah saya singgahi ya. Dan sekarang saya akan melanjutkan perjalanan menuju ke candi berikutnya, yaitu candi mungkin candi apa? Candi Siwa? Ya mungkin Candi Siwa ada ya. Kami akan coba ke sana. Oke, dari Candi Guru kami melanjutkan perjalanan kembali menuju ke candi berikutnya ya. Nah, ini kami tiba di satu candi lagi nih ya. Nah, kita lihat candi apa ini ya. Bentar, saya akan turun. Karena ini jalan masuknya sih sebenarnya dari atas nih. Di sini nih ya. Ini dia Candi Siwa. Oke. Bisa dilihat luar biasa bagus Candi Siwa ini. Salah satu dari bagian Dharma Karsan Pawitra Candi Siwa. Oh, ini dia. Oke. Iya, ini dia Candi Siwa ya. Oke, karena waktu kami sudah mepet, jadi kami harus melanjutkan perjalanan lagi. Jadi kami langsung melanjutkan ke candi berikutnya mungkin kalau ada ya. Jadi kami akan kembali ke trek utama.
Karena waktu yang tidak mencukupi, jadi kami putuskan untuk menuju Candi Sinta ya. Kemudian kami akan turun gitu. Sebenarnya masih ada 2 candi lagi, Candi Carik sama Candi Lurah ya. Tapi kami putuskan untuk tidak ke sana, untuk mengejar waktu dan menghemat waktu ya. Wow. Ini dia. Kami sampai di candi apa namanya? Oh, Candi Sinta ternyata. Dan ini kami sampai tiba di Candi Sinta ya. Candi Sinta ini ada semacam seperti kubus yang di atasnya itu ya, berbentuk kotak gitu, yang tertata oleh batu bata andesit. Dan di bawahnya ini batunya masih tidak teratur, ada yang batu masih alami ya, belum terbentuk persegi gitu di bawahnya. Dan di sini juga ada semacam seperti makam gitu, tempat dibuat ini, tapi bukan makam lah yang pastinya. Dan di sini juga ada altar yang untuk mungkin menaruh persembahan atau sesajen, saya kurang tahu juga fungsinya. Kayaknya orang-orang Botolawas, saudara-saudara dari Botolawas yang tahu tentang fungsi-fungsi dan apa saja yang bisa yang ada di Gunung Pawitra ini. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya tidak bisa berlama-lama di Candi Sinta ya. Jadi kami harus bergegas menuju ke bawah. Mungkin ada candi lagi nanti. Let's go. Ya. Oh, ternyata Candi Gentong ya, Candi Gentong yang selanjutnya saya temui ya. Nah, ini dia candinya. Kenapa dinamakan Gentong? Gentong dalam artian orang Jawa itu tempat air atau tempat wadah air ya, gentong ya. Jadi ini bentuknya seperti gentong sebenarnya. Tuh di dalamnya ada ini tempat untuk menaruh atau apa ya, tempat untuk tandon air gitu, semacam seperti itulah, wadah air ya. Nah, saya lihat di sini, inilah dia bentuknya, bentuk dari Candi Gentong. Dan di sebelahnya ini juga ada altar itu, semacam untuk menaruh persembahan gitu. Nah, ini dia keseluruhan dari Candi Gentong, bisa dilihat.
Oke. Dan kami tidak akan berlama-lama di Candi Gentong juga, dan kami harus segera melanjutkan lagi karena waktu sudah menipis ya. Kami harus sampai di bawah pukul 10. Wah, semak-semak belukar ya. Kami memasuki area tebon ya. Oh, ini dia. Nampaknya kami tiba di Candipura ya. Tapi Candipuranya hanya apa? Candipura ini merupakan salah satu punden atau punden berunda yang terbuat dari bata andesit. Tapi di sini strukturnya masih belum begitu sempurna ya. Masih belum begitu sempurna, dan bisa dilihat di tatanannya masih belum bisa sempurna, dikatakan sempurna ya. Tapi di sana ada bentuk motif ya, motif atau ornamen-ornamen bagus di sana, gitu kan? Dia gambaran dari Candipura. Bisa dilihat. Dan di belakang, di depan Candipura juga ada lesung ya, lumpang ya, lumpang atau lesung ya, lumpang ya. Nah ini lumpang, bisa dilihat. Jadi dipisahkan di sini tempat areanya. Oke. Itu Candilura, Candipura. Oke, sekarang saya akan melanjutkan lagi perjalanan menuju ke candi berikutnya. Jalan dari Candipura menuju ke candi berikutnya ini cukup bagus ya, kalau saya lihat ya, cukup bersih. Mungkin ini sudah dibersihkan oleh salah satu warga di sini atau perawat ya, orang yang merawat di sini maksudnya. Dan ini kami tiba di camp berapa ini ya, kurang tahu. Camp Lembah Pamuncak namanya. Dan itu dia ada shelter di sana. Ya, itu shelter, entah warung entah shelter, itu kurang tahu sih. Jadi, kita lanjut aja karena waktunya semakin sedikit. Wah, ini namanya tempat camp ini. Tempat camp ini. Ini bisa untuk beberapa tenda di sini ya. Bagus lah kalau di sini ada tempat camp gitu. Orang-orang yang mau camping di sini, besok melakukan summit, bisa camp di tempat ini ya. Dan oke, kami pun tiba di Candi Putri ya. Candi Putri. Bisa dilihat ini Candi Putri. Dan Candi Putri sih bentuknya cukup bagus ya. Sangat bagus sekali Candi Putri, bisa dilihat. Ya, itu ornamen-ornamen yang berada di depan itu masih utuh. Dan juga batu bata andesitnya itu nampak bersih dan sempurna gitu. Hampir semua yang ada di Candi Putri ini semua terbuat dari batu bata andesit yang sudah terbentuk menjadi persegi. Jadi bagus sekali ini. Ini bagus, bisa dilihat ini. Oke. Tuh ini Candi Putri. Bagus. Sangat bagus ya. Dan kita lihat untuk punden berundaknya. Nah, ini dia. Dan berundaknya ada. Oke.
Itu tadi sekilas tentang Candi Putri ya. Sekarang kami akan melanjutkan kembali menuju ke candi berikutnya. Lalu kemudian langsung pulang menuju ke base camp Jolotundo ya. Let's go. Jalur dari Candi Putri menuju ke candi berikutnya ini cukup lumayan enak ya. Karena di sini bersih, lumayan bersih lah daripada yang sebelumnya. Di sini sudah kayaknya sudah dirapikan ini rumputnya, lihat. Tuh. Oke. Oh, dan ternyata di sini juga ada shelter ini. Oke. Oke. Ini dia. Kami tiba di shelter. Lumayan lah. Ini nampaknya masih baru karena 3 tahun yang lalu kami masih belum mendapati ini ya. Ini masih belum mendapati ini ada. Jadi ini tergolong masih baru. Nah, dari sini kita bisa melihat gagahnya Gunung Bekel ya, yang ada di sebelah utara ini. Ini dia. Ini kami melanjutkan perjalanan lagi setelah istirahat cukup di shelter ya. Nah, ini kami akan menuju ke menuju pulang. Ini kami menuju pulang ini. Oke. Oh, saya harus menyeberangi kali kering ya. Ini kali kering. Jadi kalau dilihat aliran kali ini ya, dari bebatuannya itu sepertinya ini menandakan bahwa ini terbuat dari lava Gunung Penanggungan. Karena memang mungkin selama berjuta-juta entah beribu-ribu tahun yang lalu, ternyata Gunung Penanggungan ini masih aktif ya. Dan sekarang statusnya mungkin dikatakan tidur gitu. Ini bisa dilihat ini. Seperti bekas lava atau magma gitu. Tuh. Oke, lanjut lagi. Oh, ternyata masih ada candi lagi. Nah, ini dia. Oh, Candi Bayi ya. Ini Candi Bayi. Bisa dilihat. Ini dia Candi Bayi ya. Ada kadal di situ. Ya. Kenapa nggak namanya Candi Kadal? Ya, ini Candi Bayi itu ada kadal juga. Ya, banyak kadal ya di sini. Nah, ini dia Candi Bayi. Candi Bayi hanya berupa reruntuhan batu bata andesit ya, yang ditata sedemikian rupa seperti ini, kotak seperti ini, dan juga ada dua ini ya. Nah, ini dan tidak ada yang menunjukkan ornamen, relief ataupun apa, masih belum terlihat di sini. Saya belum lihatnya atau memang tidak ada ya. Oke, dari Candi Bayi kami akan terus melanjutkan perjalanan menuju ke bawah ya.
Oke, sekarang kami akan lanjutkan lagi. Kami sudah tiba di gerbang pendakian Gunung Penanggungan via Jolotundo. Ini dia gambarnya ini. Nah, ini kami sudah tiba dan sebentar lagi mungkin kami akan tiba di Candi Pertirtaan Jolotundo ya. Seperti yang dilihat di sini ada pos dan juga ada warung sebenarnya karena ini bulan puasa jadi tutup ya. Warungnya tutup. Jadi kami akan istirahat sebentar mungkin di situ. Kamu bohong. Anjay. Setelah puas beristirahat, ini kami melanjutkan lagi perjalanan menuju ke Jolotundo. Nak pos mana, Din? Oh, ternyata ada shelter lagi ya di sini ya. Dia shelter. Ini kami sudah tiba di pohon besar ini ya, pohon fikus yang besar, yang sangat dikeramatkan juga sih sebagian dari orang penganut Hindu atau Kejawen ya. Jadi pohonnya sangat besar sekali. Memang kesannya itu angker gitu. Kesannya itu mistis atau apa ya. Besar sekali. Entah berapa ribu tahun ya. Sampai akarnya seperti itu, lihat akarnya. Membentuk apa, cabangan-cabangan yang luar biasa menjadi kayu. Ini kami sudah masuk di hutan bambu ya. Hutan bambu. Ini menandakan kami hampir tiba di Jolotundo. Oh, lihat. Nah, itu pos pendakian Jolotundo ya. Base camp. Apa ini? Apa ini? UF? UF? Yes. Ya, ini dia. Base camp pendakian Gunung Penanggungan via Jolotundo. Jadi kami sudah sampai di titik terakhir yang juga menjadi penjemputan kami di sini ya. Dan itulah dari teman-teman. Terima kasih sudah menonton video kami ya. Saksikan petualangan kami berikutnya tentunya di alam.